Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Faturan Farizi, NIM D021950 dari semester 4, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi keguruan. Menjelaskan kode etik guru Indonesia. Yang pertama, ada guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang kedua, ada guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses belajar mengajar. Yang ketiga, ada guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang keempat adalah guru secara bersama-sama memelihara mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Pertama, pengertian kode etik adalah norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesinya dan dalam hidupnya, yang berisi tentang petunjuk-petunjuk yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan. Yang kedua, tujuannya untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik guru Indonesia. Yang pertama, ada guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Kejujuran profesional itu adalah sikap dasar yang harus melandasi tampilan kerja seseorang dalam menjalankan profesinya, baik dari yang tampak atau perilaku kerja maupun yang abstrak, niat, cita-cita, dan ide. Dapat dikatakan bahwa kejujuran profesional itu juga dapat dijadikan bahan penilaian untuk menilai apakah seseorang itu pekerja profesional atau tidak. Yang kedua adalah guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses belajar mengajar. Yang pertama adalah pengaturan ruang kelas. Ruang kelas harus diatur sedemikian rupa sehingga ruang kelas menjadi nyaman. Ruang kelas harus memiliki jendela dan ventilasi yang cukup sehingga terjadi pergantian udara secara bebas. Dan untuk mencoba mengatur posisi meja kursi guru yang ditempatkan di tempat yang baik dan dapat memandang ke seluruh ruangan kelas. Atur juga meja dan kursi siswa agar tidak berdesak-desakan. Sesuaikan jumlah meja dan kursi dengan kapasitas ruangan. Lalu keluarkan perabotan yang sudah tidak terpakai atau sudah tidak berfungsi supaya tidak mengotori ruangan. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Kelas harus dijaga kebersihannya oleh semua murid yang ada di sekolah termasuk guru. Dan sediakan tempat sampah di luar kelas secara berkala. Ajak siswa untuk membersihkan kelas secara bersama-sama. Yang ketiga, ada pengaturan dinding kelas. Dinding kelas sehingga enak dipandang. Jangan dibiarkan dinding kelas kosong. Isi dengan berbagai sumber belajar, media atau kata-kata mutiara dan hasil-hasil karya siswa. Dinding kelas yang baik adalah bukan dinding kelas yang berisi tanpa tempelan, tetapi dinding kelas yang bermanfaat sebagai sumber belajar. Catlah dinding kelas dengan warna-warna yang cerah, misalnya merah, kuning, biru, hijau, sehingga cat dengan warna yang kalem, misalnya coklat atau krem.
Yang keempat adalah atur meja dan kursi siswa dengan formasi yang berubah-ubah, paling tidak setiap 2 hari sekali. Perubahan formasi meja dan kursi siswa ini akan mempengaruhi pola interaksi antara guru dengan siswa, maupun antar sebaliknya antara siswa dengan siswa lainnya. Dengan perubahan seperti ini, maka siswa akan merasa bosan di kelas. Yang kelima, buatlah sudut baca atau perpustakaan kelas. Isi perpustakaan kelas dengan buku-buku perpustakaan kelas ini jangan hanya buku-buku pelajaran, tetapi sebaiknya adalah buku-buku yang menarik dan inspiratif. Yang keenam, hindari kebisingan. Kebisingan ini merupakan masalah yang harus dihadapi oleh sekolah-sekolah yang ada di dalam perkotaan. Biasanya sekolah-sekolah ini memiliki bangunan ruangan kelas yang dekat dengan jalan raya. Karena sempitnya lahan, untuk mengurangi kebisingan, tanamlah pohon-pohon di sekitar kelas atau di samping kelas yang berseberangan dengan jalan raya. Yang terakhir adalah sediakan tempat bersosialisasi. Sekolah bukan hanya merupakan tempat belajar berbagai mata pelajaran, tetapi juga untuk bersosialisasi. Oleh sebab itu, sekolah perlu menyiapkan tempat untuk mereka bersosialisasi. Sediakan kursi di luar kelas yang dapat digunakan oleh siswa untuk didiskusikan atau bersosialisasi, sekadar beristirahat setelah jenuh belajar di pelajaran kelas. Emang lepas bang. Ada guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Artinya adalah guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, ada guru berusaha memperoleh informasi yang. Guru yang ketiga adalah guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Artinya adalah guru harus berbakti dan membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Selanjutnya, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta tanggung jawab bersama-sama terhadap pendidikan. Selanjutnya, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Selanjutnya, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional. Selanjutnya, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam pendidikan. Yang keempat, kode etik guru Indonesia. Yang keempat adalah guru secara bersama-sama memelihara mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
Yang dimaksud di sini adalah anggota profesi kode etik guru yang bergabung dalam wadah PGRI. Kode etik guru dijadikan sebagai pedoman untuk bertindak bagi seluruh anggota organisasi atau pelaku profesi tersebut. Pelanggaran terhadap kode etik ini juga dapat menimbulkan sanksi yang diberlakukan bagi seluruh anggotanya. Sanksi kode etik guru dapat berupa pelanggaran untuk mengajar atau larangan untuk melakukan aktivitas di dunia pendidikan, atau bahkan dapat pula diberi tindakan pidana atau perdata apabila pihak bersangkutan melanggar undang-undang tertentu.